Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-32. Ah, sampai lupa aku. Kau tentu lapar? Untung pada musim seperti ini, daun kelabang di bawah gua 100 golok tumbuh dengan suburnya. Daun kelabang merupakan sayur yang selain enak juga dapat mempercepat kembalinya kesehatanmu, dan dimasak dengan ikan ekor putih bukan main lesatnya. Setelah berkata demikian, nenek itu pergi meninggalkannya. Kui Seng memandang dengan melongo. Tadi ia berlutut di depan nenek itu yang duduk bersila. Mereka berhadapan dalam jarak 1 meter sehingga jelas ia dapat mencium keharuman dari tubuh nenek itu. Hal ini tentu saja amat janggal, seorang nenek berbau harum. Apakah memakai minyak bunga? Dan mata nenek itu bukan main. Diam-diam meremang bulu tengkuk Kui Seng, bergidiklah dia. Tak mungkin nenek itu manusia. Ah, masih hidupkah dia? Ataukah sebetulnya sudah mati dan inikah keadaan neraka di mana ia dihukum dan diharuskan tinggal bersama seorang iblis betina? Nenek tadi menyebut air itu arus maut dan tempat ini disebutnya neraka bumi. Gerak-geriknya memang seperti manusia yang berilmu, akan tetapi suaranya begitu halus, matanya seperti mata, sukar mencari perbandingan, pendeknya begitu jernih, begitu tajam bagian putihnya tiada cacat, bagian hitamnya berkilau seakan menyinarkan api. Serasa ia mengenal mata ini. Ah, tak mungkin. Tiba-tiba nenek itu membalikkan tubuh dan dari jauh ia berkata, suaranya bergema di seluruh ruangan, oh ya, di ruangan paling kiri terdapat kamar kitab, kalau kau suka kau boleh membaca kitab yang mana saja. Kitab-kitab tua yang sukar sekali dibaca. Aku sendiri ogah membacanya. Suara ini menyadarkan Kui Seng daripada lamunannya. Mengapa ia harus merasa ngeri? Manusia maupun setan, nenek itu telah membuktikan niat baik terhadap dirinya. Telah menolongnya, mengangkatnya dari sungai, merawat lukanya sampai sembuh, dan kini malah bersiap menyediakan makanan untuknya. Kitab-kitab kuno, lebih baik melihat-lihat daripada duduk menanti orang masak, karena teringat akan masakan, perutnya yang perih akan makin terasa. Ia bangkit berdiri, menahan napas dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Kui Seng merasa betapa lemahnya tubuh, seakan-akan habis semua tenaganya. Untung nenek itu berniat baik, kalau mengandung niat jahat terhadapnya, dalam keadaan seperti ini, tentu ia takkan mampu mengadakan perlawanan sama sekali. Dengan terhuyung-huyung ia menyeret kedua kakinya menuju ke kiri melalui jalan terowongan mencari kamar kitab-kitab itu. Ketika memasuki kamar dalam tanah paling kiri, ia berseru heran dan kagum. Dinding kamar itu merupakan rak buku dan di situ berdiri banyak sekali kitab yang berjajar rapi. Sekilas pandang ia menaksir bahwa di situ terdapat tidak kurang dari 100 buah kitab yang tebal. Sebelum menjadi ahli silat, Kui Seng adalah seorang kutu buku, penggemar bacaan apalagi kitab-kitab kuno yang mengandung filsafat-filsafat berat. Kini melihat kitab kuno berderet-deret rapi, ia seperti seorang kelaparan melihat daging segar. Lupa ia akan semua kelemahan tubuhnya, setengah meloncat ia mendekati rak buku batu itu dan jari-jari tangannya gemetar ketika ia memeriksa judul-judul buku. Ternyata kitab-kitab itu adalah kitab-kitab mengenai agama Tu. Sebagian pula merupakan kitab dongeng-dongeng raja-raja zaman dahulu, kitab berisi syair-syair para pujangga kuno. Sampai bingung Kui Seng akan melihat bacaan mana yang akan ia dahulukan. Karena ingin sekali tahu semua kitab itu, ia tidak mau mengambil sebuah di antaranya,
melainkan ia membuka lembaran pertama dari semua kitab untuk mengetahui judulnya. Dua buah kitab amat menarik hatinya, yaitu kitab Siulian, Meditasi, dan yang sebuah lagi kitab tentang rahasia letak dan gerakan-gerakan bintang-bintang. Yang mula-mula ia buka dan baca adalah kitab tentang Samadhi itu, dan alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kitab kuno itu benar-benar merupakan kitab rahasia yang amat berharga, di mana dijelaskan tentang pelbagai ilmu semedi, cara-caranya dan segala yang berhubungan dengan semedi mengenai peredaran jalan darah, pernapasan dan lain-lain. Ia pernah melatih diri bersamadi untuk melatih Elwi Kang dan memperkuat Sin Kangnya. Akan tetapi pelajaran yang ia dapat dahulu amatlah dangkal dan tak berarti kalau dibandingkan dengan isi kitab ini. Bagaikan seorang miskin menemukan sebuah batu permata yang tak ternilai harganya, Kui Seng membawa kitab semedi dan perbintangan itu keluar dari kamar kitab dan kembali ke ruangan tadi. Betapapun juga, ia harus minta izin dulu dari si pemilik kitab. Mengingat ini, ia tercengang. Ternyata wanita itu bukan sembarang orang. Dengan memiliki kitab-kitab seperti ini, jelas bahwa nenek itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Heran ia memikirkan, siapa gerangan nenek itu yang mengaku tidak punya nama, bahkan minta ia kelak yang memilihkan nama untuknya. Ia sedang tekun membalik-balik lembaran kitab semedi ketika nenek itu yang muncul membawa mangkok-mangkok batu dengan masakan yang masih mengebul dan masih menyiarkan bau yang sedap-sedap aneh. Cepat Kui Seng menutup kitabnya dan berlutut lagi sambil berkata, "Mohon maaf sebanyaknya bahwa saya berani lancang mengganggu Lo Xianwei yang budiman, berani pula memasuki kamar kitab yang terrahasia mengambil dua buah kitab ini. Apabila Lo Xianwei memperkenankan, saya mohon pinjam dua ini untuk saya baca." Nenek itu tak bergerak kulit mukanya, menaruh mangkok-mangkok masakan di atas meja batu, lalu menghadapi Kui Seng, memandang ke arah dua kitab itu. Bangkitlah. Tak enak melihat kau sedikit-sedikit berlutut seperti itu. Kita berdua seakan-akan hidup di dunia tersendiri, terpisah dari dunia ramai, mengapa harus memakai banyak tata cara yang palsu? Kui Seng, duduklah dan mari kita makan. Kau memilih kitab-kitab itu. Kitab tentang Semerdi dan kitab perbintangan. Ah, justru dua kitab itu yang aku sendiri paling tidak doyan, tidak suka. Terlalu ruwet dan kalimat-kalimatnya amat kuno, pengertianku tentang sastra tidak sampai di situ. Kau bacalah, dan boleh memiliki dua kitab itu. Bukan main girangnya hati Kui Seng. Lo Xianwei amat mulia, terima kasih atas pemberian. Siapa memberi? Kitab-kitab itu sudah berada di sini sebelum aku lahir. Mari kita makan, perutmu kosong dan kita lanjutkan bicara nanti saja. Untuk menghormati ajakan orang yang demikian manis budi, Kui Seng tidak banyak cakap lagi, lalu menghadapi hidangan. Ternyata masakan itu adalah masakan ikan yang gemuk bersama sayur-sayuran yang berwarna hitam. Kelihatannya sayur itu menjijikkan, terasa gurih dan sedap. Tanpa malu-malu lagi Kui Seng makan dengan lahapnya dan mendapat kenyataan bahwa perutnya menjadi hangat, dan badannya terasa segar setelah makan hidangan aneh itu. Sehabis makan Kui Seng hendak membantu si nenek mencuci mangkok batu, akan tetapi cepat-cepat si nenek mencegahnya. Mencuci mangkok adalah pekerjaan wanita, kalau kau membantu dan canggung sampai membikin pecah mangkok batu, aku harus bersusah payah membuat lagi. Nenek itu lalu pergi lagi dan ketika Kui Seng mengikutinya, ternyata neraka bumi ini merupakan tempat tinggal yang lengkap juga. Ada air mancur yang jernih, dan di suatu sudut tumbuh bermacam sayuran aneh yang daun-daunnya berwarna hitam kehijauan, ada yang kemerahan. Tidak kekurangan kayu bakar di situ, agaknya dari kayu-kayu dan ranting-ranting yang terbawa aliran arus maut, ditampung dan dikeringkan di tempat itu, di mana terdapat sinar matahari menyinar masuk melalui tebing yang tak dapat diperkirakan tingginya. Jalan lain untuk keluar dari neraka bumi ini tidak ada sama sekali. Mereka telah terkurung hidup-hidup dan agaknya hanya melalui terowongan air itu saja jalan keluar masuk neraka ini. Untuk memasukinya saja mempertaruhkan nyawa, apalagi keluarnya, harus melawan arus yang begitu deras, agaknya tidak mungkin lagi.
Mendapat kenyataan ini, Kui Seng lesu dan duka, akan tetapi kalau ia teringat akan derita hidup karena putus cinta, ditolak kasihnya oleh Liu Luxian, ia tidak ingin lagi kembali ke dunia ramai. Tempat itu biarpun menyeramkan dan sederhana, namun cukup enak untuk menjadi tempat tinggal. Makanan cukup, air cukup, sinar matahari pun tidak kurang, dan di situ terdapat seorang nenek yang merawatnya begitu teliti penuh perhatian seperti seorang nenek merawat cucunya sendiri. Masih terdapat ratusan lebih kitab kuno tebal-tebal yang agaknya tak mungkin dapat habis biarpun ia baca setiap hari sampai selama ia hidup. Mau apa lagi? Namun ternyata kitab semedi itu amat menarik perhatian Kui Seng. Makin dibaca makin menarik, makin dipelajari makin sulit. Akan tetapi, setiap kali ia mencoba bersemedi menurut petunjuk-petunjuk isi kitab, Kui Seng mendapat kenyataan bahwa hasilnya luar biasa. Tenaga dalamnya cepat pulih kembali, bahkan ia merasa betapa dengan latihan menurut kitab itu, tenaganya menjadi makin kuat, pikirannya makin jernih dan tubuhnya terasa nyaman selalu. Makin tekunlah ia mempelajari isi kitab dan kadang-kadang saja ia membaca kitab kedua tentang perbintangan. Kitab ini pun menarik hatinya karena setelah membaca tentang pergerakan bintang-bintang ia mendapat pandangan yang luas tentang ilmu silat, apalagi tentang ilmu pedangnya Kep Jit Seng Kiam ilmu pedang 17 bintang. Nenek itu jarang sekali bicara, namun dalam sikap diamnya, nenek itu kelihatan amat memperhatikan segala keperluannya. Bahkan pakaiannya yang robek-robek itu telah ditambali oleh si nenek. Seringkali Kui Seng memutar otak untuk menerka siapa gerangan nenek ini yang tak pernah mau mengaku namanya maupun riwayatnya. Ketika Kui Seng mencoba untuk mendesak, nenek itu bersungut-sungut dan menjawab dengan suara kesal. "Sudahlah, kau sebut saja aku nenek, habis perkara. Aku tidak suka kau sebut-sebut Lo Xianwei segala. Orang macam aku ini ada kepandaian apa sih?" Tertegun Kui Seng kadang-kadang menyaksikan sikap nenek ini. Begitu mudah ngambul dan marah, kadang-kadang diam termenung seperti orang menyedihkan sesuatu. Untuk menyenangkan hatinya terpaksa ia menghilangkan panggilan Lo Xianwei dan memanggilnya nenek. Anehnya kadang nenek itu tertawa menutupi mulutnya mendengar sebutan ini. Dan yang amat membingungkan hati Kui Seng, setiap kali nenek itu memandangnya dengan mata bening jernih memancarkan semangat bernyala-nyala dan amat tajam, ia merasa seakan-akan pernah melihat mata macam ini. Akan tetapi entah kapan dan di mana, ia tidak dapat ingat lagi karena memang rasanya baru pertama kali ini ia bertemu dengan seorang nenek yang begini aneh. Dengan mendapat hiburan kitab semedi itu waktu tidak terasa lagi oleh Kui Seng. Saking tekunnya ia melatih diri dalam semedi dan memperdalam ilmu silatnya dari kitab perbintangan, tak terasa lagi ia telah terkurung di dalam neraka bumi itu selama hampir 1000 hari. 3 tahun lewat tanpa terasa oleh Kui Seng yang semakin girang menyaksikan kemajuan ilmu silatnya. Tenaga sinkangnya hebat sekali sehingga ketika ia mencoba kedua tangannya, hawa pukulannya sanggup menahan aliran air yang deras untuk beberapa detik. Dengan latihan-latihan berdasarkan ilmu perbintangan, ia dapat menggunakan 2 buah ranting untuk mendaki, naik sepanjang dinding tebing yang licin dan keras dengan cara menancap-nancapkan 2 ranting itu secara bergantian, merayap seperti seekor kelabang. Hubungannya dengan nenek itu makin akrab dan selama itu si nenek memperlihatkan sikap yang penuh kasih sayang, benar-benar ia merasa seperti dekat dengan seorang nenek sendiri, atau bahkan dengan ibu sendiri. Tidaklah mengherankan ketika pada suatu hari Kui Seng menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar, nenek itu menangis terseduh-seduh. "Kalau kau pergi, aku mati saja," si nenek berkata dalam tangisnya. "Nenek, mengapa begitu?" Kui Seng menghibur. "Percayalah, kalau aku bisa mendapatkan jalan keluar, tentu kau akan kuajak keluar dari neraka ini dan..." Tidak. Mau apa aku mencari derita di dunia ramai? Aku mau mati di sini." Kui Seng terharu, melangkah maju dan menyentuh pundak nenek itu. "Harap kau jangan berpendirian begitu, Nek. Jangan sentuh aku." Tiba-tiba nenek itu menggerakkan pundaknya dan Kui Seng merasa betapa dari pundak itu keluar tenaga dorongan yang cukup hebat. Ia merasa heran.
Memang hebat tenaga dorongan pundak yang hanya digerakkan begitu saja, akan tetapi ia harus akui bahwa tenaga itu tidaklah sehebat yang ia sangka. Tenaga murni dari Sin Kang nenek ini agaknya tidak akan melebihi tenaga Sin Kangnya sendiri. Hal ini amatlah mengherankan. Nenek yang baik, aku harus mengaku bahwa aku telah menerima budimu bertumpuk-tumpuk, sampai mati pun aku takkan mampu membalas budimu. Oleh karena itu, perkenankanlah aku mencari jalan keluar dan membawamu di dunia ramai, dan aku bersumpah akan menganggap kau sebagai nenek atau ibu sendiri, dan aku akan berbakti kepadamu, merawatmu, menjagamu untuk membalas budi. Cukup, aku tak mau dengar lagi. Nenek itu lalu meninggalkannya dengan sikap marah. Kui Seng duduk terlongong, terheran-heran. Akan tetapi sikap nenek itu tentu saja tidak memadamkan niatnya untuk mencari jalan keluar. Betapapun besar ia berhutang budi, masa ia yang masih muda mengubur diri sampai mati di tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara berkerosokan hebat di sebelah atas, dan keadaan menjadi gelap. Cepat-cepat Kui Seng menyalakan lampu dari minyak yang dikumpulkan dari ikan sehingga keadaan di situ menjadi remang-remang. Nenek itu datang berjalan perlahan. Suara apakah itu, Nek? Hujan. Agaknya akan datang musim hujan besar. Dulu pernah sampai 30 hari lebih tidak cahaya matahari, gelap di sini dan arus maut mengalir deras mengamuk, membabi buta. Wah, celaka, tentu di sini terendam air, Nek. Jangan khawatir, air itu membanjir ke depan, terus keluar melalui terowongan. Tak pernah banjir di sini, akan tetapi sukar menangkap ikan. Maka sebelum banjir besar dan gelap datang, kita harus banyak mengumpulkan ikan untuk bahan makan, juga mengumpulkan sayur. 3 hari mereka kerja keras, setiap saat menangkap ikan dan mengumpulkan kayu bakar, sayur-sayur. Kemudian tibalah musim gelap dan hujan yang dikhawatirkan. Air yang mengalir ke dalam terowongan itu menjadi liar dan besar, batu-batu diterjangnya hanyut, suaranya memenuhi ruangan itu, bergema menakutkan. Lubang di atas melalui tebing-tebing tinggi itu tidak dijenguk matahari lagi. Gelap pekat, hanya diterangi lampu minyak yang hanya kadang-kadang kalau perlu saja dinyalakan, harus seringkali dipadamkan, apalagi di waktu mereka tidur, untuk menghemat minyaknya. Si nenek tidak marah-marah lagi. Dalam keadaan terancam itu mereka seringkali duduk bercakap-cakap. Pada hari keempat, di dalam gelap pekat karena lampu sudah dipadamkan, nenek itu bertanya suaranya halus menggetar penuh perasaan, Kui Seng, apakah masih ada niat hatimu untuk keluar dari sini? Kui Seng terharu. Suara itu menggetar, jelas bahwa nenek itu amat khawatir ditinggalkan. Sesungguhnya Nek, aku yang masih muda tak mungkin harus mengubur di sini terus selamanya. Aku akan keluar dan tentu saja besar harapanku untuk mengajakmu keluar. Kau memiliki kepandaian, tentu dapat pula keluar bersamaku. Hening sejenak, ingin sekali Kui Seng dapat melihat wajah nenek itu atau lebih tepat melihat matanya, karena wajah nenek yang keriputan itu tak pernah membayangkan isi hatinya. Akan tetapi matanya dapat membayangkan. Namun di dalam gelap itu ia hanya menanti, tak dapat melihat apa-apa. Kui Seng, tertahan lagi. Ya, Nek, ada apa? Kau bilang hendak merawatku selama aku hidup. Akan tetapi aku tidak tahu orang macam apa kau ini, dari mana asalmu dan bagaimana kau sampai dapat tiba di tempat ini. Belum pernah kau bercerita tentang dirimu. Kui Seng tersenyum di dalam gelap. Memang tak pernah ia bercerita. Bukankah nenek itu pun tak pernah menanyakan dan tak pernah pula menceritakan tentang dirinya? Pertanyaan nenek itu merupakan harapan. Agaknya si nenek hendak menimbang-nimbang untuk ia ajak keluar di dunia ramai. Aku seorang yatim piatu Nek. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku hidup mengabdi kepada orang-orang, menjadi buruh tani, menggembala kerbau. Di dunia ini tidak ada seorang pun keluargaku. Aku seorang mahasiswa gagal, kepalang tanggung. Si Ucai, lulusan mahasiswa, bukan, buta huruf pun bukan. Lebih senang ilmu silat, itu pun serba tanggung-tanggung. Ilmu silatmu hebat, kepandaianmu luar biasa, ini aku tahu.
bantah si nenek. Ah, agaknya mendapat sedikit kemajuan berkat 2 buah kitab yang kau pinjamkan, Nek. Kemudian Kui Seng menceritakan semua pengalamannya, karena makin banyak ia bicara, makin terlepas lidahnya. Ia menganggap seakan-akan ia berhadapan dengan neneknya atau ibunya sendiri. Segala dendam dan sakit hati ia keluarkan, ia tumpahkan karena justru selama ini ia membutuhkan seorang yang dapat ia ceritakan untuk menumpahkan semua dendam dan sakit hati. Ia bercerita tentang Ang Xiao Hua, kembangnya pelacur di Seoul yang bernama Hu Kim Lin itu. Ia bercerita pula tentang Liu Luxian yang menampik cinta kasihnya. Ia menuturkan pertempurannya melawan Pak Jiu Sin Ong yang mengakibatkan ia terjungkal ke dalam arus maut dan yang menyeretnya ke dalam neraka bumi itu. Nah, begitulah riwayatku, Nek. Nek, apakah kau tertidur? Kui Seng mendongkol dan bertanya agak keras. Ia bercerita 2 jam lebih, mulutnya sampai lelah. Akan tetapi nenek itu diam saja, agaknya sudah tertidur pulas. Akan tetapi ternyata tidak. Ia mendengar suara nenek itu menjawab, suara yang serak seperti orang menangis. Nek, mengapa kau menangis? Aku kasihan kepadamu, Kui Seng. Orang macam Liu Luxian itu mana pantas kau cinta? Agaknya lebih patut kau mencinta Ang Xiao Hua. Memang agaknya begitu. Dan terus terang saja, aku mengalami kebahagiaan yang takkan terlupa olehku selamanya bersama Ang Xiao Hua, walaupun hanya 1 malam. Ah, siapa sangka, ia meninggal dunia dalam usia muda. Kurasa lebih baik begitu. Dia sudah menjadi pelacur, apakah baiknya? Hina sekali itu. Lebih baik mati. Akan tetapi, apakah kau dapat mencintanya andai kata ia tidak mati? Kurasa, hal itu mungkin. Dia wanita yang hebat, dan wataknya, jauh lebih menyenangkan daripada Liu Luxian. Hening pula sejenak, akan tetapi Kui Seng masih mendengar nenek itu terisak-isak menangis. Ia mendiamkannya saja, mengira bahwa nenek itu masih terharu mendengar riwayat hidupnya yang memang tidak menyenangkan. Ia pun menjadi terharu. Nenek ini sudah amat mencintainya, seperti kepada anak sendiri, atau cucu sendiri. Sehingga mendengar semua penderitaannya, nenek ini menjadi amat berduka. Akan tetapi setelah lewat 1 jam nenek itu masih saja terisak-isak, Kui Seng menjadi khawatir juga. Nek, apa kau menangis? Sudahlah, harap jangan menangis, menyedihkan hati Nek. Akan tetapi nenek itu tetap menangis. Kui Seng curiga dan khawatir. Jangan-jangan nenek yang sudah tua renta ini jatuh sakit karena kesedihannya. Ia mencetuskan batu api dan membakar daun kering, menyalakan pelita. Akan tetapi begitu lampu menyala, menyambarlah angin yang kecil akan tetapi keras dan api itu pun padam. Kiranya si nenek meniupnya dari jauh, memadamkan api. Kui Seng mengangkat pundak. Nek, kau mengkhawatirkan hatiku karena menangis sejak tadi. Diamlah Nek. Apakah kau sakit? Tidak ada jawaban pula, akan tetapi suara isak itu mengendur dan mereda, akhirnya terdiam. Lega hati Kui Seng dan ia sudah merebahkan diri telentang, bermaksud untuk beristirahat dan tidur. Akan tetapi beberapa menit kemudian terdengar suara si nenek, agak jauh dari tempat ia berbaring. Kui Seng, ya Nek, ada apa? Kalau kau keluar dari sini, berhenti seakan sukar dilanjutkan. Ya, Kui Seng mendesak. Petik 2 titik. Aku tidak akan ikut, tapi aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Ya, permintaan apa Nek? Tentu aku siap untuk melaksanakan semua permintaanmu. Kui Seng, bukankah kau bilang bahwa kau berhutang budi kepadaku dan sanggup untuk membalas budi dengan merawatku selamanya? Betul Nek, betul. Karena itu kau harus ikut. Tak perlu kau lakukan hal itu. Tak perlu bersusah payah merawatku selama hidup. Sebagai gantinya, aku hanya minta sedikit. Apa Nek? Katakanlah. Hening kembali sampai lama, menegangkan hati Kui Seng yang makin tidak mengerti akan keanehan nenek itu. Ya Nek, bagaimana kehendakmu? Kui Seng, keadaan hujan dan gelap ini akan makan waktu sedikitnya 15 hari lagi. Ya,
Betul agaknya. Lalu, selama itu kau tidak boleh mencoba keluar. Kui Seng tertawa. Hanya inikah permintaannya? Gila benar. Mengapa bersusah-susah mengucapkannya? Hahaha. Tentu saja Nek. Tidak usah meminta pun, bagaimana aku dapat keluar kalau arus maut begitu hebat mengamuk. Selama gelap dan hujan kau tinggal di sini dan... Ya, Kui Seng mulai tidak sabar. Dan, kita menjadi suami istri sampai hujan berhenti. Apa? Kini Kui Seng terloncat ke atas dan jatuh berdebuk di atas tanah. Begitu saja ia terguling dari atas pembaringan batu, saking kagetnya. Ia terhenyak di atas lantai, terlongong keheranan, seketika menjadi bisu tak dapat mengeluarkan suara. Setelah lidahnya tidak kaku lagi, suara yang dapat keluar dari mulutnya hanya, "Apa?" Ah, bagaimana? Ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Suara nenek itu penuh kegetiran, terdengar lirih mengandung rasa malu. Hanya itu permintaanku. Kita menjadi suami istri sampai pada saat kau berhasil keluar dari sini, yaitu setelah hujan berhenti. Kui Seng meloncat berdiri, mengepal tinjunya, mengerutkan keningnya. Apa? Gila ini. Tak mungkin. Sunyi sejenak, lalu terdengar nenek itu terseduh-seduh menangis, ditahan-tahan sehingga suara tangisnya tertutup. Agaknya kedua tangan nenek yang kecil itu menutupi mulut dan hidung agar seduh-sedannya tidak terlalu keras. Kemudian terdengar suara nenek itu makin jauh dari situ, di antara tangisnya, "Ah, aku tahu. Kau tentu menolak." Kui Seng terduduk di atas pembaringan batu, ada sejam lebih tak bergerak-gerak, seakan-akan ia sudah pula berubah menjadi batu. Suara seduh-sedan nenek itu seakan-akan pisau menusuk-nusuk jantungnya. Apakah nenek itu sudah menjadi gila? Nenek-nenek yang melihat keriput di mukanya tentu berusia 60 tahun kurang lebih, bagaimana ingin menjadi istrinya. Mana ia sudi melayani kehendak nenek yang gila-gilaan ini. Menjemukan sekali. Sialan, Kui Seng mengumpat diri sendiri. Ada wanita yang mencintanya, seorang nenek-nenek hampir mati. Mana mungkin ia membalas cinta seorang nenek-nenek yang buruk rupa. Teringat ia akan Ang Xiao Hua. Teringat pula Liu Luxian. Suling emas. Bersambung ke bagian 33. Terima kasih buat parewas semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.